Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sarana Vita dengan NIM 21033176 dan teman saya Umul Khairani dengan NIM 21033130 akan mempresentasikan proyek termodinamika tentang pengaruh penggunaan garam terhadap perubahan suhu mesin pendingin sederhana dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Fauzi MSI dan Bapak Zulhendra SPD MSI. Baiklah, bab pendahuluan yang akan dibacakan oleh saya. Yang pertama yaitu latar belakang. Dengan perkembangan teknologi saat ini dalam aspek kehidupan, sehingga terdapat banyak modifikasi alat-alat peralatan rumah tangga dengan menggunakan teknologi tersebut. Salah satu teknologi tersebut yaitu mesin pendingin berupa air conditioner atau AC dengan menggunakan penerapan berdasarkan hukum termodinamika kedua. Sehingga terdapat mesin pendingin sederhana yang di dalamnya menerapkan prinsip pada hukum kedua termodinamika. Penggunaan mesin pendingin dapat dianggap sebagai penstabil atau penyesuaian suhu udara atau kelembaman di suatu ruangan atau area. Dengan prinsip kerja dari mesin pendingin ini sama dengan prinsip mesin Carnot. Next. Sehingga dengan melakukan percobaan terhadap mesin pendingin sederhana akan berguna untuk mengetahui prinsip-prinsip kerja dan hal-hal yang akan mempengaruhi suhu yang ada pada mesin tersebut. Riset yang dilakukan ini berupa data deskriptif, kuantitatif dengan melihat pengaruh penggunaan bahan lain berupa garam yang dicampurkan bersama dengan es terhadap suhu pendingin yang dihasilkan. Dengan penggunaan garam, juga dapat membanding lama mesin pendingin ini dapat bekerja dengan tanpa campuran garam pada es tersebut. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana prinsip kerja mesin pendingin ruangan sederhana. Yang kedua, bagaimana pengaruh pemberian garam pada es terhadap keadaan es dan suhu di waktu tertentu dengan massa es tetap. Selanjutnya yaitu tujuan, mengetahui prinsip kerja dari mesin pendingin sederhana sesuai dengan hukum termodinamika kedua, dan menyelidiki pengaruh pemberian garam pada es terhadap suhu mesin pendingin setiap waktu. Selanjutnya yaitu manfaat. Berdasarkan riset dengan menggunakan percobaan pada mesin pendingin ruangan sederhana ini dapat mengetahui prinsip kerja dari mesin dan suhu pada mesin pendingin. Selanjutnya yaitu bab kajian teori. Pada hukum termodinamika yang berbunyi, yaitu entropi pada setiap sistem yang terisolator tertutup selalu meningkat seiring dengan meningkatnya waktu. Pada konsep hukum termodinamika kedua ini terdapat dua pendapat ahli yang menyatakan diantaranya yaitu pernyataan Kelvin Planck, yaitu tidak mungkin membuat suatu mesin yang bekerja dalam satu siklus dengan kalor yang diserap dari reservoir diubah seluruhnya menjadi usaha di luar tanpa melepaskan sebagian kalor sebagai sisa ke reservoir kalor yang lebih rendah. Maka tidak mungkin membuat suatu mesin mempunyai efisiensi sebesar 100%. Untuk pernyataan Clausius, tidak mungkin membuat satu mesin yang bekerja dalam suatu siklus dengan kalor yang diserap dari reservoir yang bersuhu lebih rendah dengan melepaskan kalor tersebut ke reservoir yang lebih tinggi tanpa memerlukan usaha luar. Selanjutnya yaitu bab 3 tentang metode penelitian yang akan dijelaskan oleh teman saya Umul Khairani. Kepada Umul dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang metode penelitian.
Riset ini dilakukan menggunakan metode eksperimental atau percobaan yang merupakan pengujian terhadap alat uji dengan memperoleh hasil yang diinginkan dalam jawaban dan menyelesaikan suatu permasalahan. Dengan rangkaian kegiatan yang dilakukan, yaitu yang pertama menelusuri artikel jurnal yang menjadi rujukan atau referensi, kemudian membuat rumusan masalah atau tujuan dan kajian teori serta hipotesis dalam percobaan. Kemudian mempersiapkan alat dan melakukan percobaan pada alat tersebut. Eh, Setelah melakukan percobaan, maka didapatkan data dan dianalisis, kemudian didapatkanlah kesimpulan. Alat yang digunakan dalam percobaan ini menggunakan mesin pendingin ruangan sederhana yang alatnya berupa kipas angin, kotak yang terbentuk dari plat aluminium, styrofoam, dan es batu serta garam. Dengan langkah-langkahnya yaitu untuk yang pertama melubangi penutup pada kotak selebar kipas, kemudian pada penutup kipas tersebut, kemudian memasang kipas angin pada penutup kipas sekitar plastik, kemudian menggunakan perekat untuk melubangi pada sisi kotak yang berukuran 1,5 cm. Kemudian setelah terpasang, memasukkan batu es ke dalam toples, kemudian menghidupkan kipas angin dan pendingin ruangan sederhana tersebut dapat bekerja. Yang selanjutnya itu untuk mengukur perubahan suhu yang diperoleh dari pendingin, yaitu menggunakan termometer yang diukur setiap beberapa waktu tertentu. Dengan variabel bebas pada percobaan ini penggunaan garam, sedangkan untuk variabel terikatnya yaitu perubahan suhu terjadi pada saat waktu tertentu. Berikut ini adalah gambar dari alat mesin pendingin. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Pada pengambilan data menggunakan percobaan sebanyak 2 kali, yaitu percobaan tanpa menggunakan garam pada batu es dan menggunakan garam. Dengan pengambilan data dilakukan 10 menit pertama hingga mesin pendingin sederhana ini berhenti bekerja. Berikut adalah perolehan data dari percobaan. Untuk data pertama yaitu tanpa menggunakan garam dengan massa tetap, massa es tersebut yaitu 2 kg. Lama mesin pendingin ini dapat bekerja selama 4 jam 35 menit. Dengan pada 10 menit pertama yaitu suhunya 15 Celcius, kemudian pada suhu akhir pada jam 4 jam 35 menit yaitu pada suhu 22 derajat Celcius. Dengan keadaan es sudah mencair dan kondisi udara lambat. Kemudian untuk data kedua yaitu menggunakan garam sebanyak 250 gram, kemudian massa es tetap didapatkan lama waktu pendingin ini dapat bekerja yaitu 7 jam dengan pada 10 menit pertama yaitu suhu pada pendingin ini dapat diukur 16 derajat Celcius, kemudian pada suhu akhir yaitu pada 7 jam diperoleh 23 derajat Celcius. Untuk kondisi udara yaitu lambat dan keadaan es sudah mencair. Pada dapat data pengamatan yang ketiga yaitu untuk massa garam 500 gram. Pada 10 menit pertama yaitu suhu dihasilkan 13 derajat Celcius. Sedangkan untuk pengamatan terakhir yaitu dihasilkan suhu 28 derajat Celcius. Baiklah, berikut adalah pembahasan. Yang pertama yaitu bentuk grafik yang dihasilkan dari data percobaan yang telah dilakukan. Berikut ini adalah grafik. Berdasarkan grafik ini dapat dijelaskan bahwa dalam penggunaan mesin pendingin tanpa menggunakan garam,
yang dihasilkan pada suhu awal yaitu 16 derajat, kemudian pada suhu akhir 23 derajat pada waktu kurang lebih dari 4 jam. Semakin lama pengamatan, maka suhu pada mesin pendingin akan semakin tinggi. Baiklah, kesimpulannya yaitu berdasarkan riset yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengaruh penambahan garam pada es akan membantu es tersebut akan lama mencair, sehingga akan semakin lama mesin pendingin ini dapat bekerja. Kemudian pada suhu yang dihasilkan tidak dipengaruhi oleh penggunaan garam tersebut, namun perubahan suhu dipengaruhi oleh lama waktu mesin tersebut bekerja yang dihitung pada waktu tertentu. Pada saat menggunakan lebih banyak garam, maka mesin pendingin ini akan semakin banyak es, maka akan suhu pada setiap waktunya akan semakin rendah. Kemudian pada saat garam ditaburkan di atas es, maka kestabilan partikel-partikel air pada fase padat akan terganggu. Pada saat garam ditaburkan ke es akan menjadi berlubang dan hal ini akan menyebabkan partikel-partikel es yang berada di permukaan akan memisahkan diri dari tarik partikel es yang berada di samping dan di bawahnya. Baiklah, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kepada Rasyah Gina Putri, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Sebelumnya perkenalkan nama saya Resyalina Putri dengan NIM 21033114. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji, apakah terdapat pengaruh kecepatan putaran kipas terhadap suhu pendingin yang dihasilkan? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Syahdila, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya Syahdi Lazara dengan NIM 21033182 ingin bertanya kepada kelompok penyaji, yaitu pertanyaan saya, apakah yang menyebabkan suhu rendah pada mesin jika diberi garam? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada teman-teman, kami meminta waktu untuk mencari jawaban dari pertanyaan teman-teman. Baiklah, pertanyaan dari Gina akan dijawab oleh Umul. Kepada Umul, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Gina, yaitu apakah terdapat pengaruh kecepatan putaran kipas terhadap suhu pendingin yang dihasilkan. Kecepatan kipas angin akan mempengaruhi siklus udara yang masuk dalam kotak, sehingga pada saat kipas angin tersebut berputar kencang, maka suhu pendingin yang dihasilkan akan semakin rendah dan udara yang dikeluarkan dari corong dari kotak tersebut akan semakin banyak. Baiklah, sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Umul. Apakah Rasya Gina Putri paham dengan jawaban Umul atau adakah tambahan dari teman-teman? Jika tidak ada, saya kembalikan kepada Gina. Apakah Gina menerima jawaban dari Umul Khairani? Terima kasih jawabannya kelompok penyaji. Saya menerima jawabannya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Syadila. Yang mana pertanyaannya yaitu apakah yang menyebabkan suhu rendah pada mesin jika diberi garam?
Garam yang dicampur dengan es memungkinkan titik beku lebih rendah daripada ketika es yang hanya terdiri dari air. Kemampuan media pendingin es yang ditambah garam dapat mempercepat penurunan temperatur sehingga akan menghasilkan temperatur akhir yang rendah dan berdampak positif terhadap upaya mempertahankan suhu. Es yang tidak mengandung garam akan mencair lebih dahulu dibandingkan es yang mengandung garam. Titik beku garam lebih rendah daripada titik beku es yang tidak mengandung garam. Pada umumnya menggunakan garam untuk mempercepat proses pendinginan. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, saya kembalikan kepada Syadila. Apakah menerima atau paham dengan jawaban saya? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji atas jawabannya. Saya menerima jawabannya. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.